Perkenalkan, nama saya Chelsea dari kelompok 3. Jadi pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sejarah perkembangan alat pembayaran khususnya di Indonesia. Tidak bisa kita pungkiri kalau keberadaan uang begitu penting bagi kehidupan manusia sampai sekarang. Hingga sampai saat ini, uang masih menjadi alat terutama untuk bertransaksi jual beli. Meskipun begitu, keberadaan uang sebagai alat tukar utama sampai sekarang ini memiliki sejarah tersendiri loh. Yuk, mari kita simak video sang dan transformasinya di era super canggih seperti sekarang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasal sistem barter. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia menyadari bahwa sebagai makhluk sosial, mereka membutuhkan satu sama lain. Dan mereka juga menyadari bahwa barang-barang yang mereka produksi tidak mencukupi kehidupan mereka. Alhasil, mereka saling berinteraksi untuk saling bertukar. Baik itu bertukar antara barang dan barang maupun barang dengan jasa. Nah, sistem pertukaran ini dikenal dengan istilah barter. Nah, sebagai contohnya, yaitu seseorang menukarkan sekantong telur dengan sekantong beras. Nah, dari pertukaran ini menjadi awal sebuah sejarah uang untuk mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan. Namun, manusia semakin banyak sehingga sistem barter mengalami kesulitan. Ada pun faktor yang mengaruhinya. Yang pertama, kesulitan menemukan orang yang memiliki barang yang diinginkan dan juga mau ditukar, dan tidak ada standar nilai untuk ditukarkan. Dengan adanya kesulitan di atas, cara barter pun mulai ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif benda lain agar dapat dipergunakan sebagai alat pertukaran. Setidaknya ada beberapa syarat agar suatu benda dapat dikatakan sebagai uang, yakni yang pertama itu dapat diterima, kemudian yang kedua setiap waktu dapat ditukar dengan apa saja, kemudian yang ketiga sulit mendapatkannya. Benda-benda yang dijadikan sebagai alat pertukaran yang pertama itu kulit hewan, yang kedua kerang laut, kemudian yang ketiga itu benda-benda yang memiliki persyaratan yang ada di atas. Kemudian benda tersebut akan dinamakan sebagai uang barang. Namun uang barang tersebut tidak terus-menerus dijadikan sebagai alat pertukaran. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesulitan dalam bentuk, ukuran, dan berat. Dengan hal tersebut, orang-orang mulai mencari benda yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama itu tidak boleh rusak. Yang kedua itu diterima oleh umum. Yang ketiga mudah dibawa dan mudah disimpan. Kemudian yang keempat itu harganya tinggi walaupun dalam jumlah yang kecil. Yang kelima sifatnya sama dan saling mengganti. Kemudian yang keenam mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Kemudian yang ketujuh harganya tetap dalam jangka waktu panjang. Jadi teman-teman, dari penjelasan sebelumnya bahwa uang barang sudah tidak bisa digunakan kembali sebagai alat pembayaran dikarenakan ukuran, bentuk, dan berat uang barang tersebut. Akhirnya manusia mencari alternatif benda lain yang bisa dimanfaatkan sebagai alat tukar yang sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan sebelumnya. Akhirnya manusia berpikir bahwa emas dan perak ini bisa dimanfaatkan sebagai alat pembayaran. Kita bisa lihat sendiri, mata uang India yaitu rupiah yang artinya perak, atau mata uang Belanda yaitu gulden yang artinya emas. Akhirnya manusia berinovasi untuk membuat uang dari emas dan perak, dan uang tersebut dinamakan sebagai uang logam. Secara umum, uang logam dibagi menjadi dua jenis. Ada mata uang standar dan ada mata uang tanda. Mata uang standar adalah mata uang yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal dan nilai instruksi yang sama. Contohnya seperti emas dan perak. Sedangkan mata uang tanda adalah mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai nominal dan nilai instruksinya tidak sama. Contohnya terdapat pada uang perak Rp100, Rp200, dan Rp500. Nah, seiring berjalannya waktu, manusia mengalami kendala lagi. Memang mereka masih menggunakan uang logam dalam sistem pembayaran. Namun pada saat itu mereka masih mencari alternatif lain yang bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Mengapa demikian? Karena pada saat itu manusia mengalami kesulitan bahan baku, sehingga tercetus
tercetuslah ide untuk membuat uang dari kertas. Kalau merujuk sejarah, pembuatan uang kertas ini sudah mulai dilakukan sebelum masa dinasti Tang. Hanya waktu itu manusia mengalami kesulitan dalam menemukan bahan kertas yang tahan lama. Barulah ketika dinasti Tang berkuasa, seseorang yang bernama Sai Lung berhasil membuat uang kertas dari kulit kayu murbe. Sebenarnya ada beberapa alasan manusia memilih uang kertas dalam sistem pembayaran. Yang pertama, itu karena biaya pembuatannya tidak terlalu mahal. Yang kedua, mudah disimpan dan dibawa-bawa. Kemudian yang ketiga, jumlahnya memadai sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, penerimaan uang kertas dalam masyarakat. Itu diantaranya karena adanya sebuah kepercayaan. Uang kertas awalnya merupakan surat tanda penyimpanan yang serupa dengan deposito emas, perak, dan juga atau deposito uang logam. Pedagang menyerahkan uangnya ke bank, lalu bank memberikan surat bukti deposito. Pada dasarnya, uang kertas itu surat pengakuan utang oleh bank yang sewaktu-waktu selalu dapat ditukar oleh emas. Dalam perkembangannya, surat pengakuan bank ini beredar sebagai uang kertas. Saat ini, uang kertas yang beredar disebut dengan uang kepercayaan dan terdiri atas beberapa nilai pecahan. Yang pertama, Rp1.000, yang kedua Rp2.000, yang ketiga itu Rp5.000, yang keempat itu Rp10.000, yang kelima Rp20.000, yang keenam Rp50, hingga mencapai angka Rp100.000. Uang kertas ini dibuat dengan kertas khusus dan terdapat unsur pengaman untuk menghindari pemalsuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah uang non tunai dimulai. Uang tunai memang memberikan kemudahan dalam bertransaksi. Namun, seiring berjalan perkembangan teknologi dan ekonomi, uang tunai dianggap cukup praktis hanya untuk bertransaksi yang bernilai kecil. Hal itu dapat menyebabkan sulit untuk mendapatkan atau membawakan uang yang berjumlahnya besar. Selain itu, membawa uang tunai mulai dianggap tidak aman karena maraknya pencurian, perampokan, dan pemalsuan, sehingga membuat orang takut menyimpan dan membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Kendala-kendala tersebut akhirnya memunculkan inovasi dalam menciptakan alat pembayaran tunai yang lebih praktis dan efisien. Bentuk-bentuk alat pembayaran non tunai pun beragam. Yang pertama itu paper base. Paper base ini contohnya cek atau bilet dan juga giro. Nah, bentuk ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan suatu dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro dan juga rekening koran. Yang ketiga itu electronic base. Contohnya itu uang elektronik yang bersifat prabayar atau prepay. Nilai uang sudah tercatat dalam uang elektronik yang sepenuhnya dimenguasai oleh konsumen. Untuk yang paper base dan card base, pasti sobat sikap sudah gak asing lagi. Nah, untuk yang electronic base atau uang elektronik semakin hari makin berkembang nih. Saat ini, uang elektronik juga bisa digunakan untuk jenis pembayaran mikro sebagai pergantian uang. Contohnya, kalau sobat sikap belanja di minimarket atau bayar tol dengan uang elektronik. Namun, karena penguasaan sepenuhnya ada di tangan konsumen dan tidak perlu otorisasi saat transaksi, uang elektronik dapat dipindah tangankan dan sangat mudah jadi sobat harus hati-hati menyimpan jangan sampai hilang.